Maka kata Rasulullah, kalau begitu, jika engkau sabar terhadap gempa bumi, laisa adzabuha fil akhirah, niscaya umatku tak ada azab di akhirat. Dan yang kedua sampaikan bacut bahwa uronyo getanyo takalon nyo tanggai 16 Januari. 16 Januari. Tanggai 16 Januari nyampu makna dagu. Menurut lentuan pribadi, bulan Januari tahun 2021 merupakan awal mulanya tanda kiamat besar. Pakan menang karena dari mulai 1 Januari truk bak tanggai 16 20 ulama Indonesia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kamu mulai habis, ulama kamu mulai dicok oleh Allah, ulama kamu mulai hanali di dunia ni. Maka don teringat tabuh hadis Nabi, tanda kiamat kata Rasulullah, yurfa'ul ilmu, ilmu akan diangkat oleh Allah. Maka sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kiban maksud ilmu diangkat itu? Maka kata Nabi, biqabdil ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah kalau ingin mengambil ilmu, caranya adalah biqabdil ulama, dengan cara mewafatkan ulama. Adik-adik, dari mulai 1 Januari tu benar tanggal 16, menurunnya tanggal 16 Januari 20 ulama besar Indonesia sudah dipanggil oleh Allah. Telah tidur ulama rayu adalah Habib Ali bin Abdurrahman, gure daripada Imam Gede Nyawa Habib Rizik Syihab. Beliau meninggal dunia baru-baru ini dan sudah dipanggil oleh Allah. Ilun tuan mak ayah lebih god terbedro urun awam meninggal daripada tiro ulama meninggal. Karena munyo tiro ulama meninggal nyan karap sama lagi terbedro urun awam. Lebih god terbedro urun awam meninggal daripada tiro ulama meninggal. Bahkan munyo tiro ulama meninggal, kata Rasulullah, yurfa'ul ilmu, tanda ilmu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu. Munyo ilmu kahana lima, maka getanyo hana trebli menuju yang disebut dengan akhir zaman. Tengok hana apa harap ni pergi maulud lagi nyo. Nyo mutu tro Imam Mahdi tengok, kamu ruanggam ka payah memperang tajam Imam Mahdi. Ururang rinong ka payahlah rumah ni aja di bilik. Hana muda-muda ajak main PUBG leh hana hari. Na mungkin betul-betul Imam Mahdi kamu lalai no hana. Ditelepon Imam Mahdi 4 orang dari Aceh, kamu di Aceh Imam Mahdi, kena juta Sina. Balik Sina aja. Mak kamu rina? Ke rumah. Hana le maulid. Hana le urang jakbe. Hana le urang sajan dengan ulama. Hana le urang jak bantu agama. Hana le urang jak sekolah. Bahkan karena Imam Mahdi sudah hadir. Maka Imam Mahdi hana triple bak tempat wedanyo, tandanya ulama sudah diambil Allah. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi, tengok bak mata hana le ulama apa yang terjadi Nabi? Yang terjadi faftau fadallu wa adallu. Di masa itu akan terjadi banyak kesesatan. Tabah ulama kun sesat ke ulama lain, ulama yang lain kun sesat ke ulama yang lain. Sama-sama berkata sesat antara ulamanya dan ulama belah deh. Tanda kiamat.
Oh, hana apa begah mantau trip ni kamu mantau mudah hana masalah ya. Oh, hana apa ni. Ya? Panai nanti ulur huwa de molek ka mulai tu. Maka oleh kerana itu adik-adik sekalian, insya-Allah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan ulama-ulama itu ada penggantinya. Tapi hari ini takalun hana lo bukan tahu. Inilah kata Rasulullah, zalazil, gempa bumi. Kalau seandainya umatku bersabar dengan gempa bumi, laisa adzabuha fil akhirah. Hanya azab oleh Allah tengah hanya bar akhirat. Asalkan kita mendapat syafaat baginda Rasul. Fingoh hati dengan merupakan Allah hanathe menyahana syafaat Nabi. Ngon syafaat Nabi ke hidanya utama dalam surga. Tau yang je jamin, yang je jamin bahawa orang semayang ka pasti dalam surga. Tau je jamin Yang tabi-tabi tahajud. Ilan lugu tabi tahajud lugu. Pakai nama? Pasti dalam surga lah. Je jamin semayang dalam surga. Puasa, ilan tuan tapi puasa. Ko Senin Khamis puasa. Oh, lon puasa Nabi Daud juga. Allah hanan ko, lon puasa Nabi Daud. Gimana sih? Puasa orang puasa lebih daripada Nabi Daud lah puasa. Jadi pakai nama ya dalam surga lah dulu. Je jamin kan? Syekh Basisa, Syekh Bal'am yang ditulis di dalam kitab Al-Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qushani, dua orang ulama seperti Syekh Basisa dilaknat oleh Allah. Oh, baik tangka bawa ulamanya ni. Kaji ke ulama jamin masuk surga. Oh, galagu. Rasulullah berkata, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullah bi'ilmih. Tinggal bahawa kiamat natabuh kelompok yang Allah azab sebesar-besarnya azab. Siapa mereka? Orang alim la yanfa'ullah bi'ilmih, yang ada ilmu tapi tidak ada manfaat ilmunya. Oh, nantinya. Berarti mudah-mudahan kita masuk surga karena syafaat baginda Rasul. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau sudah membuat kami menjadi deretan-deretan para umat baginda Rasulullah. Nanti dengar Nabi Musa pernah minta menjadi umat Nabi Muhammad. Ada satu kisah dulu masa Nabi Adam. Ilun cerita baca macam hanapu panjang tak. Karena insya-Allah akhir majlis itu akan lu sampaikan bagaimana sih cara mendapatkan syafaat Rasulullah. Tapi sebelum tuan cerita, nyoka melengkap baca bahwa pada bahaya yang gelom tuan sampaikan. Apa itu? Pertama, salam ta'zim tuan kepada pimpinan dayahnya, kepada seluruh perakat kampung, Dengku Gecik, Dengku Imu. Mudah-mudahan urang-urangnya dimuliakan oleh Allah, diberi ampunan oleh Allah, dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang baik talah tuan untuk ku bibi, mana Nabi salam kamu kiban cara. Ya, alhamdulillah kalung pelihnya. Ya. Adik-adik, ada satu kitab namanya kitab Al-Mustadrak. Al-Mustadrak karya Al-Hafidh Imam Ahmad ahli hadis. Bahwa dulu di masa Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam beliau adalah makhluk manusia pertama.
Nyampai tak peduli Nabi Adam lebek salah sangka uronyo na urungkeun manusia pertama ko Nabi Adam. Tapi pit Acanthropus erectus. Ya. Ilun tuan ber 7 tahun di Jawa. Bak pesantren Allah yarham ke Haji Ahmad Syaihu. Jadi ke Haji Ahmad Syaihunya ngon daripada almarhum Abu Yabibuddin. Waktu lun tamong pesantren lun tuan cok tabuh buku bahwa itulihinan manusia pertama itu adalah Pithecanthropus erectus Paleojavanicus. Hai boh mampus tabuh tu ini. Mudah mampus tu. Maka lun tuan handri mo lun kipan jara mengidanyo dari buat awet manusia pertama Nabi Adam itu lekan bukunya kon Nabi Adam nah. Ha? Paleojavanicus. Nah temron mutu urang don nek moyang Paleojavanicus. Entri mo? Tonan nek don Paleojavanicus ngku nek. Jadi pula yang Paleojavanicus nya. Habis kita habis kena dibodohi sama orang itu. Ya? Masih ada pelajaran itu di sekolah. Wah, kabeh pungo kan? Di pungo dan yang mandum lewatnya. Diajari kita nenek moyang pertama kon Nabi Adam. Paleojavanicus. Itu kan pembodohan. Nyumpah lu beturi leh, benar. Ikitanya mandum tepu bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama. Tapi jangan dipungkiri juga. Nah, cik terpakai yang kita kon Nabi Adam jawabannya. Pusit manusia purba tengku. Nya petih balon nejak gede bak Museum Arkeologi Bandung, nejak genan nyan mandum museumnya sejarah ini na patung-patung Paleojavanicus inan. Kemudian ada fossil Tigdensis. Wah, banyak sekali dah. Inti dia kera mendung namanya. Nabi Adam itu tetap manusia pertama. Mana manusia selain Nabi Adam? Maka Imam Al-Maraghi dalam kitab Al-Maraghi berkata, "Laisal Adam bil Adam." Tidak ada Adam sebelum Adam. Begitu juga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Tapi menurut aku, nyala betul Nabi Adam lah, apa? Baik salah sangka tu, menurut dia orang tu. Tanya mbak adik-adiknya, nak pula kan? Pemantong diajarkan yang Paleojavanicus mantong ya, kan? Berarti masih diajarkan makhluk pertama, manusia purba. Kita nyolah leh tapi sebagai orang cik. Ini kan non digogo dah adik kena tiap pak buku. Oh hanya buat dah hanya pakai. Matoi bodohi. Jadi sepakat para ahli tafsir tidak ada manusia sebelum Nabi Adam. Tapi nak orang tanya mana orangku? Nyo nak sabuh pertanyaan tuan-tuan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 berbunyi wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat Allah berfirman, aku ingin menciptakan khalifah, yaitu Nabi Adam. Pui jawab oleh malaikat. Cuba jawab malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ataj'alu fiha. Kenapa ya Allah kau menciptakan Nabi Adam khalifah? Man yufsidu fiha. Mereka nanti akan merusak bumi ya Allah. Mereka akan saling membunuh. Akan merusak hutan, merusak laut, saling menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cukuplah kami makhlukmu ya Allah
yang selalu bertasbih kepadamu. Pertanyaannya, dari mana malaikat tahu bahwa memang ke depan manusia akan saling bunuh-membunuh? Itu bitlah jawaban. Ada manusia betul ya? Kan yang nak kena tanya, pak itu apa malaikatnya? Kamu nak leh? Pak itu apa malaikat bahawa memang ketanya singgoh akan saling membunuh? Kamu nak kan? Ada orang jawab, oh ada manusia purba tengku. Waktu itu di bumi. Nah, hati-hati ya. Tahu yang bugahnya? Salah seorang bernama Agus Mustafa. Insinyur Agus Mustafa. Beliaulah dalam bukunya berkata, manusia purba itu ada. Pak dalil, surat Al-Baqarah ayat 30. Jadi watelung kalonnya lon telitilah, lon buka kitab tafsir, mandung tafsir lon buka. Ketika malaikat berkata, ya Allah, menyujud bahke kamu mentong makhluk dran, ya Allah, nusabbihu bihamdik, kami selalu bertasbih. Kami tidak akan saling membunuh. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Ternyata bukti malaikat itu tahu, membuka kitab tafsir Ad-Dur Al-Mansur fi Tafsir Al-Ma'sur, karya Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Imam As-Suyuti. Ternyata yang dilihat malaikat ketika itu di bumi kan manusia purba. Nyampe salahnya adik-adik. Mulai orangnya berimannya dengan manusia purba. Walaupun purna oleh Korea. Nyampai lentam maksudnya. Itu merusak akidah namanya. Siapa penemu teori manusia purba itu? Hah? Darwin. Charles Darwin. Lu kena tanya, Charles Darwin yang apa agama ni? Hah? Agama Islam, Hindu. Hantar kalau kau nak titik biasa Hindu nak titik tau. Hana bak jidak nak titik. Buddha. Jadi Charles Darwin yang membuat, yang berkata kita dari manusia purba itu namanya Charles Darwin. Agama apa dia pakai? Islam, Hindu, Buddha. Charles Darwin itu ateisme. Tidak ada agama. Tapi orang orang pegah hana agama. Ibu gah le orang hana agama hai. Kon Nabi Adam manusia pertama lu, manusia purba. Tapi mah? Mempucit mereka kemudian. Sudah. Ternyata pak itu malaikat bahawa getanya memang menan tengok. Dulu ada makhluk bernama jin Al-Haris. Nan jinnya adalah jin Al-Haris. Imam As-Suyuti berkata dalam kitabnya, wate malaikat jin jawab ba Allah, ya Allah, untuk pun menciptakan Adam, untuk Adam akan saling menumpahkan darah. Dan malaikatnya itu pun bahawa di bumi ketika itu hidup makhluk bernama jin Al-Haris. Kan manusia purba. Habis kena pengen ya. Katip tu kena leh, baik panjang dah. Yang kena tuan sampaikan, adik-adik, ibu-ibu, ayah-ayah dan tuan hormati, ternyata Nabi kita ni, Nabi Muhammad, yang Nabi yang dimuliakan oleh para Nabi. Menyoka bahasa Nabi dimuliakan oleh para Nabi, yang hana 4 surah, yang Nabi surah. Para Nabi sudah muliakan. Ini kita hana. Ya? Menyobah katanya tak muliakan Nabi, wajar katanya umat Nabi. Tapi menyok mandum Nabi kamu muliakan Nabi Muhammad, oh nyan. Nalom di atas VIP, yang kehnya di atasnya lo. Menyona. Ada kan benar? VIP, di atasnya apa? VIP, nalom di atasnya? Anak pun tak mau aja fee multipluh boh, anak adalah VIP lah dia ikut.
Nabi Adam alaihi salam. Jadi waktu Nabi Adam diusir oleh Allah karena memakan buah khuldi. Punan buahnya? Buah khuldi. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan. Adam, tinggallah engkau bersama istrimu. Tinggal. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kau ingin makan Adam ke dalam surga. Kau makan terserah. Wala taqraba hadhihi syajarata, kecuali nakabuh bak kaya Adam, jangan sampai ke situ dan jangan makan itu. Kalau kau makan Adam, fatakuna minadh zalimin, sungguh kamu termasuk orang-orang yang zalim. Alhasil singkat cerita, Nabi Adam makanlah buah itu yang disebut buah khuldi. Menyata buka kitab Syekh Abdul Rauf Asingkili, bukan buah khuldi, tapi buah kurma. Berbeda pendapat ulama. Ada yang berkata buah kurma, buah anggur, buah khuldi. Singkat cerita. Dimakan Nabi Adam buah khuldi, Allah marah. Lalu Nabi Adam diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itulah Nabi Adam berdoa, Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li ya Rabbi. Yang doa Nabi Adam, Ya Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin, aku meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan Muhammad, lima ghafarta li ya Rabbi, ketika engkau mengampuni dosaku. Nabi Adam meminta doa dengan nama Nabi Muhammad. Nabi kita nyonya. Kita pilih di antara jamaahnya, umat Nabi tu lama ni tau. Menyona apa laki din ni saat, nyonya laki muahnya. Nah, umat Nabi Sulaiman kan? Atau umat Nabi Lut nah. Kan. Yang Nabi kita nyonya mandum ayahnya. Berdoa Nabi Adam, Ya Rabbi, inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lima ghafarta li ya Rabbi. Na ampun dosa lu ya Allah dengan keberkahan nama Muhammad. Hadis sahih ditulis oleh Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Nyampayah nu pegah hadis sahih beja tu pandai nai pegang gua bibingan. Hadis palsu mandu. Lalu murahnya orang hanggala maulud, bukan maulud hajud. Toy yang pakai maulud yang sama lagi Medina Umma, lagi yang nak orang betul benar. Alhamdulillah mentari. Ya. Dibuka maulud hana masa Nabi. Ada adik yang jambut ini, merumpuk hadis tentang maulid Nabi. Nah, tapi statusnya hadis dhaif. Ya. Nanti tak bahas hukum maulud. Ya. Jadi insya-Allah malam ni lengkap insya-Allah cerita tuan sampaikan. Hukum maulud payah tuan sampaikan. Baik untuk mana tanya tahu maulud bukan maulud na dalil. Mana hukum maulud? Mana hukum mesti lu nak ikut ni. Tuan pokok jingon Quran hadis, munyo hana Quran hadis, hana boleh ikut. Munyo monan maulid na dalam temelang Quran? Tidak ada maulid dalam Al-Quran. Dalam hadis juga tidak ditemukan maulidur Rasulullah. Mangki bancit tanya pakai maulud? Nya tertunda PR. Nanti kita akan jelaskan di akhir majelis. Sudah? Ketika Nabi Adam berdoa meminta dengan nama Muhammad, Allah bertanya, Ya Adam, kaifa araftah walam akhluquhu? Bagaimana kau tahu aku belum menciptakan Muhammad? Daripada orang depa Adam, sedangkan Nabi Muhammad kalau pergi dong. Walam akhluquhu, aku belum pernah membuatnya, aku belum membuatnya. Maka Nabi Adam bercerita, Ya Allah, ya Tuhanku,
Dulu ya Allah, ketika engkau meniup ruh ke dalam mulutku ya Allah, lehnya itu aktif mandung tubuh leun ya Allah. Dan watelun ruh kali habis mandung tubuh leunnya dan letipkan ya Allah. Ketika itulah aku melihat di salah satu tiang arasmu tertulis nama La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di situlah aku tahu bahwa ada nama asing selain namamu kau gandengkan ya Allah. Dan aku tahu itulah nama yang terbaik karena kau sudah memilih nama itu. Namanya Muhammad. Alhamdulillah, Nabi Adam meminta doa kepada Allah dengan nama Muhammad. Alhamdulillah. Maka kata Allah, laulaka ya Adam, laula Muhammad. Kalau bukan karena Muhammad, lam akhlaqtaka ya Adam, aku tak mau menciptakan kamu Adam. Ud'uni bihaqqi Muhammadin, kata Allah kepada Nabi Adam. Nabi Adam, kalau engkau ingin berdoa, ud'uni bihaqqi Muhammadin, berdoalah kepadaku dengan keberkahan Muhammad. Munyo menan mak ayah, singoh katanya tak baca doa benanan Muhammad. Ya Allah, nak perkawinlah anak lonyo ya Allah, meh memangkah anak dia, meh kabrak tali ya Allah. Tabuh mayam ya Allah 2 juta. Ya Allah, nak perkawin anak lonyo ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya menan cara alih tam doa ambek protes tu. Kadang lagi nya orang doa ba Allah protes. Dipaksa dalam Allah ya Allah, menyujud. Ya menyujud. Mana ini ada doa wa Allah menan. Macam dalam kitab syarah Hakikat Tauhid dan Tasawuf yang ditulis oleh Abu Ya Muhyiddin Wali, cara berdoa biar diterima oleh Allah salah satunya jangan menuntut Allah. Menyo berdoa ka tuntut Allah ni hana terima oleh hana adab katanya wa Allah. Baik pakai bahasa ya Allah menyujud menawa. Menyujud bedih, hanjut, itu menuntut namanya. Ya, maka singoh mak ayah, nebacalah doa dengan keberkahan baginda Rasulullah. Kipan doa Nabi Adam no? Ya Rabbi, namanya apa? Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin. As'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Nah, tingkat doa ni. Ya. Singkat doanya tak panjang. Ulang tu. Ya. Urung don anafenyan, anafen ke anapekeun. Nu ulang tu menyujud nyo nafai doanya. Ya Rabbi, as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan keberkahan Muhammad ketika engkau mengampuni dosaku. Jadilah Nabi Adam kemenang dipegah oleh Allah. Adam, ud'uni bihaqqi Muhammadin. Berdoalah kepadaku dengan keberkahan Muhammad. Alhamdulillah. Memang harus menangi. Kadang kita nyo doa dengan Allah. Kiban adab kita nyo doa dengan Allah. Nyo, ilun tuan almarhum Abu Ya ilun sendiri. Ilun tuan diperuna oleh almarhum Abu. Bagaimana cara doa mudah diterima? Caranya adalah getanya cocok ismayang ya. Ya, cocok ismayang, ambil air wudu. Setelah ambil air wudu, sembayang sunnah hajat. Punah? Sembayang sunnah hajat. Allah, dalam hati sengaja saya sembayang sunnah hajat untuk 1000 hajat. Rakaat ini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. 2 rakaat. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sujud. Aqrabu indallah, aqrabu yakun indallah an sajadah, bahwa hamba ketika sudah dekat dengan Allah itu adalah dalam keadaan sujud. Assalamualaikum warahmatullahi.
Assalamualaikum warahmatullahi sujud nu baca Rabbana atina fid dunya hasanah tipluh gawa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tipluh gawa. Kemudian baca astaghfirullahal azim tipluh gawa. Lainnya baru talakai doa, terserah lakai doa wa Allah. Begitu cara berdoa agar mudah diterima. Yang kena Tuhan sampaikan, jangan lupa dengan nama Muhammad. To yang katruk buat kitab iana jilid tha kabeh mendung. Anggap mentau nalah sebahagian. Adik-adik, nebuka kitab iana jilid tha bak kalimat tentang doa dan baca Fatihah, doa dan zikir setelah solat. Ingat, Bu? Ingat. Buka kitab I'anatul Talibin jilid 1 tentang doa dan baca zikir setelah solat. Kemudian baca di dalam ada satu riwayat Umar bin Khattab. Kata beliau, "Innad du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. La yas'adu ila sama hatta yusalli ala nabi ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Doa yang katanya panjatkan oleh Umar bin Khattab mauqufun, berhenti. Yang kena doa katanya berhenti. Ya Allah nabi nofa tabah na hitam. Betul benar. Doa katanya, dengar oleh Allah doa katanya, tapi hantruk wa Allah doanya. Tahu yang kenyan ku habibi kan Umar bin Khattab, innat du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa waktu yang dipanjatkan, dia terhenti di antara langit dan bumi. La yus'adu ila sama, tak akan pernah naik doa itu ke atas hatta yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mau mengucapkan salawat kepada baginda Rasul. Berarti menyomenan mak ayah, setiap doa baik netinggai nan baginda Rasulullah. Alhamdulillah. Nya kamu empat kan? Antara pedekan erectus nentu na paleojavanicus pula. Ya. Jadi waktu lentuan mak waktu lu pergi skripsi judul lentuannya. Judul lentuan manusia purba. Padahal jurusan tafsir hadis. Tapi judul kedai je orang ni manusia purba apa je orang. Kemudian ke judul meneliti hadis Bukhari kan agak sambung macut lah. Nyo hana manusia berubah, ipugah dosen don hana sanggup don dengku habibi. Hana sanggup pegat skripsinya. Ilmu pandai perumahan no pegat ju skripsinya. Kemudian lonjak kedai bak Museum Geologi Bandung, nah telah tidro ahli arkeologi nan goknya Ibu Julianti. Urang Islam. Kau nak tahu saya? Orang Islam. Lonjak ba Ibu Julianti. Bu, saya mau tanya Bu. Saya dari Banda Aceh. Oh, Banda Aceh jauh sekali. Ya, jauh. Saya mau meneliti tentang manusia purba. Begini Bu, saya ingin tanya. Ada 20 pertanyaan. Bisa Ibu jawab? Bisa. Kalau tanya umur bumi berapa Bu kira-kira? Menurut orangnya. Kaki pegah umur bumi sudah berapa juta tahun. Ditulis. Manusia purba pertama apa namanya Bu? Dijelaskan. Densis manjung tru untuk Pak Homo sapiens. Homo sapiens. Jadi Nabi Adamnya menurut awaknya termasuk golongan dari Homo sapiens. Nanti kala Nabi Adam ni pegah Homo sapiens. Kan hancur datnya. Narita orang nak ikhlas ikan Nabi Adam Homo sapien. Kadang-kadang sapien kai pegada tinggal homo mendong. Ya? Jadi lun tanyong mendum ayah, nyo fakta. Ilun tuang kena lun pegah penting nyo. Baik meno. Lagi tanyo tajak tulah. Tabut masalahnya, tab kaji masalahnya. Kemudian tu mengubah akidahnya paling bahaya. Ya. Jadi lu tanya mandum pertanyaan Mbak Ibu Julianti, mandum pertanyaan lu dijawab. Cuma taboh pertanyaan yang dijawab. Yang pertanyaan nombor 20. Kabeh pada ujung kamu gah bayar. Nombor 20. Lu tanya mana? Bu, ini pertanyaan terakhir. Bu, kita kan sama-sama Islam.
Ibu Islam, saya Islam. Selama ibu jadi peneliti arkeologi, pernah nggak ibu temukan dalam Al-Quran? Kalau lumrah itu lu dengar tulis ya. Ada jawaban kalau hati lu. Ada jawaban. Itu kan urusan Bapak Habibie lah. Bapak Habibie yang teliti. Lehnya, lentuk junya, Bu, makasih, saya minta izin. Hana ni? Hana berarti, munyo Hana. Munyo Hana dalam Quran, Hana berarti. Habis, tukarkan. Maka waktu lentuan sidang dosen, nah apa pertanyaan yang menyentuh hati lu? Begini, Bapak Habibie. Ya? Apa hukumnya beriman kepada manusia purba? Lu bukan kafe itu? Kenapa begitu? Karena tidak ditemukan sedikit pun dalam Al-Quran dan hadis. Sedangkan Nabi Adam itamu dalam golongan Homo sapiens sapien. Homo sapiens sapien yang ayah, nek Homo sapiens sapien adalah Homo sapien. Nek Homo sapien adalah Paleo javanicus. Nek tulong deh merumpok bak nek yang ke Tigdensis. Tigdensisnya nek Tigdensis ungkut. Nek ungkutnya adalah makhluk invertebrata yang Pak yang sekolah biologi. Makhluk invertebrata tahu? Makhluk yang tak bertulang. Jadi dari makhluknya ni tebi ungkut ijak kena ijak lagi. Je ke kera. Dari kera je ke manusia. Nabi Adam pro buat danyo. Maka gadanya cucu Paleo javanicus mandum. Kemudian ngangkat ho katruk oleh akidah mereka benar. Jadi ini saya penting saya sampaikan bahwa sesungguhnya seluruh teori Darwin tentang manusia purba salah, tidak ada. Tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis. Tetap manusia pertama Nabi Adam alaihi salam. Haboh perkara habis. Maka oleh karena itu dalam majlis yang mulianya Maulid Rasulullah nyawa mantona wate kita nyawa ayah mak baik wate umu kita nyawa atau wate tengok katru Imam Mahdi. Nah kesempatan katanya insya-Allah. Apa kesempatan nunggu mengambil syafaat baginda Rasul. Ya. Jadi kembali bab penjelasan awal. Siapa yang bisa jamin solat dijamin masuk surga? Tidak ada. Siapa yang bisa jamin puasa bisa masuk surga? Tidak. Syekh Basisa? Syekh Basisa kan menyukai ke Syekh. Oh, nyangka dia atas. Pulau dia atas ustaz tengku pula kan. Syekh. Tapi la'natullah syekh. Solat, puasa, dia baca kitab, alim, le murid, tapi masuk neraka. Ya. Karena hak surga neraka, hak prerogatif Allah. Munyahamanan hana istilah sifat jaiz. Apa sifat jaiz bagi Allah? Yang panitia nak cok pulang yang piala duduk hanya jawab ya. Hanya jawabnya. Jadi apa sifat jaiz bagi Allah? Ya benarlah cara fi'lu kullu mungkinin au sifat jaiz bagi Allah bisa memasukkan ulama dalam neraka, bisa memasukkan penzina dalam Itu hak Allah, hanya tak protes, dan hanya takkan ya Allah. Hanya benar ya Allah. Itu urusan Allah. Oleh karena itu, kita masuk surga. Kita terhindar dari neraka. Dua yang membuat kita bisa masuk surga. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Rasulullah. Ya kan? Syafaat. Kalau kena cerita syafaat itu. Ya. Ceramahnya nalun sampaikan insya-Allah di kampung punya untuk lokal jadi ya. Kenapa lu ulang tu? Mungkin ada sebagian jamaah yang nak dengar ceramah lun minggu kali ke. Kenapa lu ulang tu? Nya bukti paling kecil ada syafaat baginda Rasul yang diturunkan oleh Allah. Kepada siapa? Kepada seorang laknatullah bernama Abu Lahab. Soalnya Abu Lahab urang nyo tanya mbak lon nyo lon hana merumpok nyamba. Punya urang tanya mbak lon pribadi. Nunggu yang pakai mulut phone tu leh.
Lu bukan Abu Lahab, lu bukan mana? Apa kau Abu Lahab kan? Ada ulama-ulama lain. Abu Lahab itu orang yang pertama membuat maulid Rasulullah. Bergelar la'natul radhiyallahu anhu. La'natullah. Ya. Apa kau dia lain tak surah manku yang dengar deh juga. Ilang kena buktikan bahwa sesungguhnya Allah itu tak pandang bulu. Siapapun yang mau berkasih sayang kepada baginda Rasul, walau secuil sedikit, Allah balas. Khusus untuk Muhammad SAW. Abu Lahab itu adalah orang yang tak pernah membantu Nabi. Cik hantar juga begah juga. Munyo Abu Sufyan nalah bacut bantu Nabi, walaupun kafir ya. Kemana? Abu Talib. Sebahagian ulama kan Abu Talib nyan kon Islam, tapi bantu Nabi. Tapi munyo Abu Lahab tidak hana juga. Salah tidro sahabat, salah tidro keluarga Nabi yang hantam bantu Nabi Muhammad dalam berdakwah adalah Abu Lahab. Sehingga Allah bengih kepada Abu Lahab. Diputus ayat oleh Allah. Tabbat siada abi lahabiu. Nanti kalian bengih Allah ya. Allah punya bengih putus ayat. Anak pemain ya. Punya bengih Allah ayat putus Allah pula man. Abu Lahab. Benar, lu boleh cerita. Abu Lahab hanali kam meninggal watenya. Kalam kubur. Maka merumpoklah nasalah sidro keluarga Abu Lahab. Melumpong Abu Lahab. Bak malamnya ni tanyalah oleh saudara Abu Lahab. Ya Lahab, mada laqita ya Lahab? Telah Makkah mati apa kamu temui dalam kuburnya Lahab? Hana kan? Bila tanya benar. Hana juga Abu Lahab, anak puharap kan. Hana kamu temui dalam kubur Hana yakin Hana. Menalah bahasa dia. Hadisnya sahih ayat. Hanya disaksikan oleh online-online. Hanya buktikan. Hadis ini sahih, bukan palsu, bukan dhaif. Riwayat Imam Al-Bukhari. Sahih. Ya? Ya. Ketika saudara Abu Lahab lumpang Abu Lahab, ditanya Lahab, "Madalah kita Lahab, apa yang kamu dengar lagu bu Hana kan?" Yakin Hana Lahab. Ini dijawab oleh Abu Lahab. Lam alqa min ba'dikum ghaira anni. Memang selama hidup aku tak pernah menemukan sesuatu nikmat dan sampai sekarang aku tak pernah menemukan itu. Ghaira anni, kecuali hari ini sukitu hadihi ilun Tuhan malam Senin hijau oleh Tuhan iya. Sukitu punya tak buka kamus berderus air. Derus airnya mana kan? Ini contoh tu. Gimana cara lu pegang lu mat mik kau. Maaf belum buah pacu. Ni derus airnya. Mana? Itu namanya sukitunya, sukituhan. Umpama ya kan? Abu Lahab setiap malam Senin dideruskan air oleh Allah. Apa kau menan terkejut saudara Abu Lahab? Apa kau menan Lahab? Bi ataqati Suwaibah. Karena dulu aku pernah memerdekakan budak Suwaibah. Kadino pertanyaan je, Suwaibahnya toleh yang sehingga membuat Abu Lahab diberi durus air oleh Allah Subhanahu itu. Abu Lahab nyanto. Suwaibah nyanto. Siapa adik-adik Suwaibah? Suami Nabi. Oh ya benar. Suwaibah Al-Aslamiyah. Pada roh ibu susuan Nabi. Hah? Kon pada roh kon berapa hari? Pada roh ibu susuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2, 5. 3. 2 atau 3? Mak pokoknya? Mak kandung ada diangkui. Kajut. Suwaibah Al-Aslamiyah, ayah, adik-adik, watelong baca hadisnya, lon tu hana ufomnya. Hana mufom kiban maksud hadisnya. Pakan jet bi ataqati Suwaibah,
budak Thuwaibah atau Abu Lahab dimerdekakan sehingga ijoi oleh Allah. Lah nafum hadisnya. Lu buka kitab Fathul Bari ala Syarh Sahih Bukhari jilid ke-11 memang telah tuan. Fathul Bari karya Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis. Lu baca hadisnya, kemudian lu baca kitab Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir. Nah, lu baca, lu merumpuk tabah matan kitab Tuhfatul Muhtad jilid ke-18 memang telah lu. Yang pendapat Syekh Imam As-Suyuti bahwa merdekanya budak Suwaibah al-Aslamiyah itu karena Abu Lahab bahagia, senang lahir Muhammad. Siapa yang bilang itu? Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Nepati habalun buka kitabnya jilid 2 Bidayah wa Nihayah. Kemudian buka kitab karya Imam As-Suyuti dan kitab goknya adalah Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam atau munyahana neblo mantang kitab Rasailus Suyuti. Buka kitabnya, semua ulama sepakat bahwa Suwaibah merdeka karena Abu Lahab bahagia lahir Muhammad. Malamnya katanya acara apa lah ya? Maulid. Memperingati lahirnya bukan wafatnya kan? Ya kan? Kita semua sepakat terkait Maulid memperingati lahir sama lagi Abu Lahab. Cuman beda Abu Lahab memerdekakan budak, agitanya memerdekakan ayam. Hai tajuk mana buat dengku? Abu ulun mana untuk Maulid kan menang. Ni kan? Sama kan? Sama-sama mencintai. Laki mungkin jamaah nak mencintai Nabi, kaji laki jinju anak pudu ino. Ditanya tadu ino kan ikhlas. Semata karena mencintai baginda Rasul. Sama lagi Abu Lahab. Ya. Cuman bedanya Abu Lahab burung kafir. Ditanya orang yang beriman kepada baginda Rasul. InsyaAllah tengok dalam kubur nikmat dibedakan. Punya Abu Lahab derus air meno. Ditanya oleh Allah untuk hijau sama drom dalam kubur insyaAllah. Apabila katanya bahagia dengan kelahiran baginda alhamdulillah cikalan ternyata syafaat Rasulullah ada juga sedikit untuk orang yang tidak beriman kepada baginda alhamdulillah. Abu Lahab dati Allah tak pandang bulu. Hai, kamu kafir? Kamu Buddha? Hindu? Terserah. Tapi kalau ada orang yang berkasih sayang dengan kekasihku bernama Muhammad, aku balas dia. Nah, itulah maha pemurahnya Allah. Alhamdulillah kan? Itu syafaat Rasulullah kah? Jino pertanyaannya adalah poh padu ile, nyampe tanyongnya ile. Karena turah banyak. Kapur 12 ni. Gimana? Yang dah sekarang bagaimana terdapat syafaat baginda Rasul? Segala belum surah syafaat, lentuang kena pegah bahawa ayah, mak, daulah tiga tu, sembahyang bukan jaminan masuk surga. Jadi kenapa harap lu sembahyang tak masuk surga? Tapi baik mana cik? Teguh punya menang dah nak sembahyang ni tunggu. Mang gimana cik? Kakak selalu minta pada Nabi. Oh anjir cik. Syarat kita masuk surga 2. Rahmat Allah. Punya bahasa adanya orang awam, rahmat itu artinya kasih sayang Allah. Allah sayang pada adanya. Rahmat. Cuma untuk mendemi sayang Allah salah satunya mengikuti perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Berarti hana puturahnya. Walaupun tuan kun anjur tunggu. Hamun menan tanya hana putu mayang ni tunggu. Ada gendong bukan tumayang bukan ini masuk surga. Bukan itu. Ya, kita tidak bahas rahmat Allah. Yang kita bahas syafaat. Setuju kan? Bahawa sesungguhnya yang membuat kita masuk surga syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bagaimana cara mendapat syafaat baginda Nabi?
Syafaatnya pun arti lah syafaatnya. Ladung gedanya ada tepu syafaatnya. Tapi yang ada tepu makna apa syafaatnya nunggu? Coba buka kitab Fathul Bari. Ada salah seorang ulama bernama Imam Al-Khattabi dan ulama-ulama lain. Bahwa syafaatnya artinya adalah dakhalun nar thumma yukhrijuhum ilal jannah. Yang makna syafaat. Artinya adalah mantang tengah je ke umat Muhammad yang uronyo je ke umat Muhammad. Tengah katanya dalam neraka ayah. Ingat, semua umat Muhammad akan dimasukkan seluruhnya ke dalam surga. Walau di neraka tetap masuk surga. Itu namanya syafaat. Syafaat dakhalun nar thumma yukhrijuhum ilal jannah. Siapapun umat Muhammad yang masuk ke neraka, semuanya besok akan dirasakan masuk ke dalam surga. Itu khusus untuk Nabi Muhammad, adik-adik. Nabi lain, nah syafaat. Nah, mungkin nah, tapi kan syafaat lagi. Ya kan? Nabi Muhammad syafaat. Waktu itu arba'an lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi oleh Allah 4 kelebihan yang Allah tak beri kepada Nabi lain. Telah tabuh kelebihan Nabi, waktu itu syafaat. Aku diberi syafaat. Kale, kamu faham kan makna syafaat? Dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada pendapat lain, syafaatnya menolak. Ya. Nya surban. Surbannya kan hanya melubang surban tuan. Alhamdulillah, karena baru mana melau. Hanya melubang. Nah lubang kena kan? Syafaat munyo bahasa surban, munyo surban tanya melubang, yang Nabi truk kan. Bak tempat tanya. Itu pek lah Nabi, itu lubangnya. Ya, tinggal surban katanya hanya melubang le. So yang untuk lubang Rasulullah. Faham kan? Kibang turah sebenarnya nengko. Tengah munyo katanya merumpang Allah, innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Ketika besok manusia berhadapan dengan Allah, langsung dengan Allah berhadapan, Allah akan mempertanyakan seluruh amalnya. Ketika yang getanya hijau rapor oleh Allah, hai hambalan, nyo rapor, cok. Watita kalian ternyata dosa ngon pahala sama. Sama dosa dengan pahala dengan sama. Teruklah Nabi Muhammad. Cok sorban Nabi. Sorban Nabi ni Nabi puduk bak timbangan belah dosa. Puduk ni, ju pahala dia. Ya, itu syafaat. Kamu ada solat kata Allah, ada ya Allah. Tapi sombong kan? Sikit ya Allah. Sikit. Sikit kan sombong sih. Kamu ada solat, ada ya Allah. Tapi dengki ya. Ya, ada juga lah sikit. Betul benar. Hati-hatinya sifat dengki. Nyampe mayang sifat dengki. Nah, form dengki. Betul ngonron tu tetangga. Belam jak ubanda Aceh, ya belum motor Innova. Ini dia kan iri kan? Alah punya hasil korupsi. Padahal ngontai tetangga dia kerja ini bilang, kamu kan korupsi. Gibancit. Nak bereh. Kiban? Tak boleh juga motor ini banda. Jak motor. Tetangga tanya nak motor, kita nyo nak motor sih. Tengok dia tanya ya belum pesawat, kita nyo menancik belum pesawat. Dengki, tidak mau terima saudara sedang senang. Namanya dengki. Hati-hati. Kata Rasulullah, al-hasadu ya'kulul hasanat. Sifat dengki akan menghilangkan pahala. Ya, hati-hati. Allahu Akbar. Temayang berjamaah luhur tepat wate loh. Bak soft terdepan dong. Karena balik dari yang temayang, dah main bateh. Main bateh orang kopi. Katanya mencekot masalah kedengkian. Kata Rasulullah, ya'kulul hasanat. Sifat dengki akan menghilangkan pahala. Kama ya'kulun nar al-hataba. Sama lagi papun. Nanti kalau papun,
papun munyo nak apui, nya ipaju cucu kan? Ipaju wacut. Lagi yang kata Rasulullah. Sifat dengki menghilangkan pahala sama lagi nak kaya ipaju le apui. Bacut. Ada dengki kamu? Ada ya Allah. Dulu kamu salat sombong. Iya ya Allah. Puasa sama juga ya Allah. Zakat sama juga. Kayaknya sama semua ya Allah. Dipenuhi sifat sombong salat, dipenuhi sifat dengki, maka truk baginda Rasulullah. Ya Allah, puji dan tuan jo bacut bantuan tu umat dia. Karena dalam catatan nyo tiro umat don ya Allah, sabi-sabi nak baca salawat bak don ya Allah. Silakan Rasulullah, silakan. Ya, inilah yang disebut dengan syafaat. Alhamdulillah hana nabi lain. Empat dalil bahawa hana nabi lain. Nabi kan langsung waktu itu syafaat. Ada 4 kelebihan yang Allah berikan. Lam yu'tahunna minal anbiya. Allah tak berikan pada nabi lain. Apa itu? Syafaat. Kabeh definisi syafaat. Sekarang bagaimana sih dapat syafaat? Cara paling raya menamai syafaat ayah, mak, yang tengah katanya lakukan malam nyo. Pahala paling raya katanya merumpuk syafaat, yaitu mengadakan maulid. Alhamdulillah panitia. Jadi benar. Pernah pahala panitia pakai lampu nah. Nya lampu hias. Ipuduknya lah, pula lo hijau kan? Ananya lah. Man hana jus apa kan? Ini pahala. Orang dah duduk kena, nak pahala aja. Hidup kena masa tengku benar tengku. Ilun tuan malamnya cik bool dengan ceramah, tapi lunduk entah nak mengapa kecil. Najib pahala aja oleh Allah. Kun aliman, jadilah orang alim. Au mustami'an, au muta'alliman. Punya haji Quran alim, jadi orang belajar. Punya haji Quran belajar, au mustami'an, jadi orang dengar macam. Dengar du macam apa form aku? Du macam. Najib pahala. Tapi nama dia orang guna nunggu. Ijak buat hari tem, dia dengar dakwah hari tem. Tapi telefon tanya, Pak Don, dia maulid ya? Kena saya ada. Ilun nak aku maulid bukan. Nujuk apa? Nujuk untuk maulid. Mangkah nak ajak maulid. Alah buat oleh. Pokoknya ni openg blow juga aku. Nah pahalanya. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Orang yang mencintai orang menuntut ilmu juga dapat pahala. Adik-adik, orang don jak kena jak bet. Ilun tuan mesra nak jak bet. Tapi ilun cinta kepada orang jak bet. Walaupun ilun jak bet, nak pahala. Maka mendapatkan syafaat baginda Rasul, caranya buatlah maulid sering-sering. Hana peng kak menjadi bersatu tuan dalam dayahnya. Nyo tempat kita mendapat syafaat paling terbesar. Kajino baru membahas. Tengku, nah dalil tengku orang pergi maulid. Baik menunggu, kamu kadang-kadang munyo di Aceh Selatan okeylah mangat. Di Aceh Selatan le tengku le abu. Tapi munyo katrok gede bandar Aceh. Nah yang ustaz-ustaz kawinan, tengku kawin. Kakak berumpuk ngawanya ni pukah maulid hanjut. Ada dalil enggak tengku maulid Nabi? Dalil Quran, urun baca Quran. Nanti merumpuk betul perintah Allah. Barang siapa yang mengadakan maulid, maka falyadkhulul jannah, masuk surga. Hana kan? Hana. Kalau minta hana. Dalam hadis tapi hadis riwayat daripada hadis-hadis dhaif. Kale. Bahagia tak awak jangkeun. Duk habibikeun bawa Quran hana, hadis hana, ibugah lewat minhum yang thom lah pokoknya nak kelompok menan. Kalau nak habibikeun hana maulid Nabi, udah ki masjid. Hore ju. Apa hore? Hana maulid Nabi, hana dalam Quran, hana dalam berarti maulid Nabi bid'ah. Bid'ah itu apa? Yang hana pebut oleh Nabi, kitanya pebut. Namanya bid'ah. Bid'ah yang sesat. Berarti maulid itu sesat. Bu qadiyah tu. Yang buat mantik. Bu qadiyah tu. Maulid Nabi sesat. Nak betul ya? Kale.
Ilun pengalaman tak lu menghadapi awaknya. Nah, baik tanya maklum tahu awaknya. Pokoknya awaknya lah. Menghadapi awaknya. Jadi lu menghadapi awaknya, lu awaknya pegang. Coba ku tunjukkan dalam Quran, dalam hadis. Ada enggak perintah maulid? Ilmu pegang hanya. Kalau enggak ada, kenapa tengku lakukan? Lagi angkat? Ilmu balah menang. Okey, tidak ada perintah dari Quran dan hadis. Larangan ada? Larangan. Betul dalam Quran ikut, siapa yang buat maulid masuk neraka. Larangan, nah? Hanya jauh. Hanya jauh banyak. Ibu katanya tidak ditemukan perintah maulid dalam Quran hadis. Belum tanya balik. Larangan ada? Hana menyuruh Hana, berarti kenapa kau melarang kami maulid? Nabi sendiri tidak menyuruh, Nabi sendiri tidak melarang. Dalam usul fiqh, istilah yang lainnya disebut dalil dan dani. Yang urun gure-gure yang mufhum insya-Allah. Jadi dalam usulnya ada dua buah kaedah. Kaedah dalil. Jika buka kitab Lataif al-Isyarah bab Tardibul Adillah. Bahawa dua dalil, pertama dalil dhanni, yang kedua dalil qat'i. Dalil qat'inya mana adik-adik? Aqimus shalah, kerjakan solat. Langsung nah perintah Allah. Kamu benar kan? Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti kita tidak boleh mendekati zina, perintah Allah. Tapi iu-nya na dalil. Hah? Minumlah air sebenarnya. Nah, hana kan? Dan Rasulullah tidak memerintahkan JIU. Tapi Nabi juga tidak melarangnya. Berarti perintah tak ditemukan, larangan tak ditemukan, maka disebut dalil dan ni. Hanya manfaat dan buat usul. Baik kalau orang yang jak buat kilat. Ustaz kilat, ilmu kilat, fatwa kilat. Ngaji di mana? Di Yaman ngaji. Betul ya Yaman. Teruk benar kaji ke fatwa. Bukan hanya aurat Nabi. Teruk baknya. Kemudian tajib. Unta je tajib. Ya fatwa apanya. Unta. Na unta ini. Punya unta je tajib. Iya je. Ya betul itu, betulnya memang nah hadisnya, tapi kau pembahasan aja orangnya. InsyaAllah tengok khusus masalah unta yang maulid Nabi. Ya sudah. Bahwa sesungguhnya maulid Nabi itu tidak ditemukan perintah dalam Quran dan hadis, tapi juga tidak ditemukan larangannya. Berarti duduknya di mana dalil maulid? Dalil dhanni namanya. Punya dalil dhanni, berarti dari mana muncul nanti dalilnya? Bisa jadi dari para sahabat Nabi. Ya kan? Benar mak? Ayah. Bakmal di Arab hana'u. Nabi tidak menyuruh minum air kelapa dan hana melarang kan? Wah, tetakalon sahabat Nabi, hana cik pendapat sahabat Nabi mengenai hana tabi'in hana cik, adbu tabi'in hana. Pajan cik na fatwanya yang ke bak masalahnya di Acehnya. Diteliti ulama air boleh. Itu hukum. Kau faham kan? Di mana dalil maulid Nabi? Dalilnya berada di dalil dhanni. Hana pun minta Quran. Tidak dapat. Baik perintah ataupun larangan. Nah, ini kena tuan surah baca. Coba buka kitab Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Alam. Karya Syekh Imam As-Suyuti. Pendapat Abu Bakar As-Siddiq mengenai Maulid Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq. Tuan penting lu sampaikannya karena lu kalon le penceramah hana disampaikannya. Hanya lu sampaikan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dinukil oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Ni'matul Kubra As-Sayyidi Walidi Adam halaman 8, halaman 7 tu halaman 3. Nya lu hafal halamannya. Mulai dari halaman 8 tu halaman 3. Punya hana kitabnya download ba HP dan kitabnya Ni'matul Kubra ala Sayyidi Waladi Adam.
So yang pegahnya ahli hadis dunia bernama As-Suyuti. Kata Abu Bakar, man azzama bimaulidi Rasulillah, siapa yang membesarkan maulid Nabi, man anfaqa dirhaman, kata Abu Bakar, siapa yang punya duit, anfaqa dirhaman, dan duit itu diberikan kepada seseorang, limaulidi Rasulillah, untuk mengagungkan maulid Rasulullah, kana rafiqi fil jannah, nanti dalam surga akan menjadi temanku. So yang begahnya Abu Bakar As-Siddiq, berarti jelas sudah ada dalil maulid. Lulang dikote. Man anfaqa dirhaman ala sayyidi waladi Adam kana rafiqi fil jannah. So yang napeng nujuk bak duku umum Abu Lun napeng. Paduk peng 5 rupiah. 5 rupiah apa? 5 rupiah. Anak apa bukan? Anak apa cok tu ni. 5 rupiah ya belum aku akan lumayan lah. Beri air itu, beri uang itu untuk membesarkan maulid Nabi, karena rafiqi fil jannah, nanti akan bersamaku dalam surga. Yang pegahnya tu adik, ilon tuan, laki maaf kan le pegah. Lehwa dari maulidnya baik pegahnya haba ku habibi kan. Haba Imam ahli hadis As-Suyuti. Munyodoh hana patih ahli hadis Suyuti. Nian ka habis ju. Hana pak turah le lo munya ka benan lah. Ahli hadis hana patih le bulaman. Lebih hebat ahli hadas daripada ahli hadis. Kemudian As-Suyuti itu ulama besar itu. Beliau yang berkata sendiri dalam kitabnya, Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab. Kata Umar, man azzama maulid Rasulullah. So yang peraya hurau Nabi, hurau kelahiran Nabi. Faqat ahyal Islam, maka sungguh dia sudah membesarkan Islam itu sendiri. Kita sedang membesarkan Islam. Nyo Islam, nyo ranah keislaman. Orang dah duduk dengar dakwah, dengar ilmu. Ilun tuan di rumah dia mulang-ulang kitab, sampaikan bakdron. Kemudian panitia kasiap, nesediakan tempat begitu majlis. Mandumnya na pahala. Mandumnya adalah membesarkan nama Islam. Dari maulid getanya saling mengenal kan. Ilun tuan katre mana mumpuk le yang gure ilun tuan menurut cerita. Bukan gure ilun. Bila waktu ilun jawab dan ubek dah menurut kahara. Ya. Munyohana maulid tangan untuk rile gure ilun. Nyorana maulid Rasulullah tercipta silaturahim. Ya. Inilah persatuan Islam. Kalau ingin maju Islam, kalau ingin Islam ini kuat, maka coba ciptakan terus silaturahim. Naturi Jenderal Sudirman, naturi Jenderal Sudirmannya adalah salah satu orang yang bantu perjuangan bangsanya menjadi merdeka. Apa kata beliau? Jika engkau ingin menang, maka harus bersatu. Jika engkau ingin bersatu, ciptakan silaturahim. Rahim, kau rahmi, ya? Rahim. Alhamdulillah. Lu tuan selalu ngon ibu-ibu mandu ngorina. Karena ini kedua. Kan begitu Allah memuliakan perempuan. Kadang naun tanya Mbak Lun tengku. Jadi peran perempuan itu dalam Islam apa sih? Kayaknya kami nggak ada deh. Urang gam jihad, kamu hanya jihad. Kamu nih. Padahal kamu menghe jihad sih. Jadi apa peran kami? Sedangkan Al-Quran dalam Al-Quran disebut oleh Allah ar-rijalu qawamu 'alal nisa. Bahwa laki-laki itu derajatnya di atas perempuan. Kadang orang nginong mesti ya hafal Quran. Hafal Quran leh pelujus. Hafal Quran. Tetap juga enggak bisa jadi imam. Ada ya? Jadi imam. Mesti lentuan jujur lu hafal Quran. Urang dah hafal Quran, imam lu. Anjir. Mau presiden kah dia, mau pejabat kah, mau orang pintar kah? Orang paling pintar di dunia, perempuan paling pintar di dunia, tidak bisa juga jadi
Jadi pertanyaan ji, kamu kamu untuk apa cik dengku hidup di dunia ini? Apa peran perempuan bagi Islam? Perempuan itu berkiprah dalam Islam ada pada anak-anaknya. Imam Asy-Syafi'i, siapa yang mendidik beliau jadi ulama besar? Hah? Ibunya atau ayahnya? Ibunya. Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Siapa yang mendidik beliau jadi ulama besar? Ibunya Fatimah Al-Azdiyah. Hasan Basri menjadi wali Allah. Jika ulama alam, saya yang didiknya. Ibunya. Nah, beda betul. Punya Abu Ya tanya, Abu Ya muda wali, ayahnya Syekh Muhammad Salim. Jadi Syekh Muhammad Salimnya, waktu tergolong lahir Abu Ya muda wali, ngoknya melumpau kalon bulan. Hanya dalam sejarahnya, ilun tuan lun tamong dalam pustaka almarhum Abu Ya Muhyiddin. Lun tamong pustaka kan raya pustaka Abu Ya. Ilun kalon na sabuh artikel lagi ka Tuhan ada artikelnya. Lun cok artikel. Lun baca ternyata tulisannya sejarah Abu Ya muda wali menurut Abu Adnan Bakungan. Wah, ni hari tang. Lun baca ni. Lun baca merumpuk cerita bahawa Syekh Muhammad Salim melumpur na kalon bulan. Jadi waktu kalon bulannya, tergolong lahir Abu Ya muda wali, kalon bulan maka naik tebik tu. Ya, tebik tu pugah makan bulan itu, makan. Nah, yu pajuh bulannya. Maka yu pajuh oleh Syekh Muhammad Salim. Tinggallah tikan bulan. Bukan oleh bulan ada tikan tu. Maka budahlah Syekh Muhammad Salim. Tengah malam tengah, lumpur malam tengah tu. Tinggal tikan bulannya. Tebik tu makan bulan itu, makan. Yu pajuh bulannya. Kabeh bulannya. Sehingga jadi cik mana ni? Orang yang melumpur bulan, yang pasti tengok nak anak je ke ulama raya. Yang baik tanya maklum, dengku punya mutawara ke bang? Kenapa tanya mutawara? Dia turah tanya malamnya bulan. Untuk menyelong turah mutawara, dia tanya malam bulan ke bang? Bulan, bintang ke bang? Planet ke bang? Yang nak. Jadi orang kalau berjumpa, kalau mimpi dengan bulan akan melahirkan anak. Tama lagi lontuan melompok almarhum ayah lontuan sendiri. Jadi natom sigo lompok bahawa lun na disabuk istana raya. Istana raya tak. Jadi dalam istananya na urang-urang raya lah. Ulama-ulama hidup tengah pajubu termasuk lontuan dalamnya. Jadi ketika urungnya tengah pegah habar pajubu lontuan menancit dalam istana raya tiba-tiba tebik tu. Tebik tu nah. Rasulullah sudah datang, bangun semua, bangun. Kagak kamu budak mandum? Budak kamu mandum. Itu pegah Rasulullah akan datang. Ulama yang tengah pajubu buduk. Buduk pinggan. Kamu budak mandum?